apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Bahkan dengan api surgawi, menguraikan ini akan sangat sulit, kata Raja Sisik Naga perlahan. Jelas Xiaoyan tidak bisa menyangkalnya, tetapi dia telah mencoba banyak hal sulit sebelumnya. Jadi apa artinya sedikit kesulitan? Selama pikiran seseorang tidak goyah, selalu ada jalan. Xiaoyan duduk bersila dan menuangkan air laut dari botol giok. Semua orang mundur melihatnya. Xiaoyan mengendalikan air laut dan mengamatinya sebentar. Dia memang bisa merasakan fluktuasi ki asal abadi di dalam air laut. Tetapi proporsi ki asal kaisar jauh lebih besar daripada ki asal abadi. Sekarang, Xiaoyan tidak lagi membutuhkan ki asal kaisar, tetapi bagi semua orang, ki asal kaisar yang melimpah adalah harta yang sangat baik untuk kultivasi. Tuan, dengan melepaskan api surgawi, Anda dapat menguraikannya. Jika hanya satu api surgawi, menguraikan air laut ini akan sangat sulit, hampir merupakan usaha yang sia-sia. Tetapi Tuan memiliki banyak api surgawi, jadi memurnikan ini sangat mudah bagi Anda. Api gagak emas matahari agung mengirimkan pesan kepada Xiaoyan dalam pikirannya. Baiklah, saya akan mencobanya. Segera api surgawi menyembur dari anggota tubuh dan tulang Xiaoyan, menyelimuti air laut sepenuhnya. Panas yang sangat kuat yang dilepaskan oleh api surgawi dengan cepat menaikkan suhu di tangan Xiaoyan hingga 10.000 derajat. Namun air laut tetap tidak berubah, tidak menunjukkan tanda-tanda mendidih atau membusuk. Di bawah panas ekstrim api surgawi Xiaoyan, air laut tetap diam sepenuhnya. Lihat, bahkan dengan api surgawi menguraikan air laut ini sangat sulit kan? Melihat ini Raja Sisik Naga mencemooh. Oh, begitukah? Bagaimana jika suhunya 100 atau 1000 kali lebih tinggi? Xiaoyan tersenyum tipis dan api surgawi di tangannya segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tangannya menyerupai matahari yang menyala-nyala, panas yang sangat kuat, menciptakan gelombang yang menyebar keluar. Mustahil! Mendengar ini, Raja Sisik Naga tampaknya tidak percaya bahwa Xiaoyan dapat meningkatkan suhu 1000 kali lipat. Xiaoyan terkekeh pelan, tubuhnya dipenuhi api surgawi. Cahaya di tangannya semakin intens dan gelombang panas memancar keluar. Orang-orang di sekitarnya merasa tak tahan dan semakin menjauh. Suhu di tangan Xiaoyan semakin meningkat dan ekspresi Raja Sisik Naga menjadi cukup menarik. Tuan Muda Xiao telah menyerap lebih dari satu api surgawi. Dia seharusnya mampu memurnikan air laut ini kan? Feng Feng yang matanya perih karena cahaya terpancar dari tangan Xiaoyan menyipitkan mata saat berbicara. Lebih dari satu, pantas saja anak ini begitu percaya diri. Raja Sisik Naga berkata dengan sedikit terkejut. Tentu saja di zaman kuno ada banyak makhluk kuat yang dapat menyerap dua api surgawi. Tiba-tiba suara gemuruh dari tangan Xiaoyan semakin kuat. Saat suhu terus meningkat, tampaknya telah mencapai titik kritis untuk air laut emas. Secara bertahap mulai bergelembung. Perlahan, gelembung-gelembung kecil ini bertambah banyak. Dan di bawah tatapan Xiaoyan, mereka mulai berubah, yang membuat Xiaoyan segera menjadi bersemangat. Berhasil! Aura asal kaisar yang pekat menyebar dan semua orang secara alami merasakan aura asal kaisar di sekitar mereka menjadi semakin pekat. Xiaoyan terus meningkatkan suhu api surgawi. Air laut emas itu memang seperti yang dikatakan oleh api gagak emas matahari agung, terdiri dari ki asal kaisar dan ki asal dewa. Tetapi ki asal dewa sangat sedikit. Xiaoyan sepenuhnya menguraikan air laut yang dibawanya dan energi yang terurai menyebar keluar dalam pintik-pintik yang tersebar. Melihat ini, Xiaoyan segera melambaikan lengan bajunya, membentuk penghalang tak terlihat yang mengunci ki asal kaisar dan ki asal dewa yang terurai di dalam area bahtera.
Semua orang jelas merasakan bahwa Ki Asa Kaisar di sekitar mereka setidaknya 10 kali lebih padat daripada area sekitarnya. Duduk dan mulailah berkultivasi, cepat! Suyen melirik semua orang. Ini adalah kesempatan besar yang telah dia berikan kepada mereka. Dia tidak lagi membutuhkan Ki Asa Kaisar yang terurai. Dia hanya membutuhkan Ki Asa Dewa. Oleh karena itu, Ki Asa Kaisar ini dapat diserap oleh semua orang, memaksimalkan penyerapan air laut yang terurai. Dengan cara ini, kekuatan semua orang juga dapat meningkat secara signifikan selama periode ini. Setelah berhasil menguraikan air laut kali ini, Xiaoyan turun untuk mengumpulkan lebih banyak air laut. Dia tidak terburu-buru memulai kultivasinya, karena Ki Asa abadi yang telah diekstraknya masih jauh dari cukup untuk diserapnya. Semua orang memahami hal ini dan duduk bersila, dengan panik menyerap Ki Asa Kaisar yang telah diuraikan Xiaoyan dari air laut. Xiaoyan di tengah, terus menguraikan air laut dan Ki Asa Kaisar yang tersebar menjadi semakin padat dan terkonsentrasi. Butir-butir keringat halus muncul di dahi Xiaoyan. Dengan usahanya, semakin banyak air laut emas yang diuraikan, dan di dalam ruang yang telah disegel Xiaoyan, Ki Asa abadi juga meningkat. Sementara Ki Asa Kaisar bahkan lebih terkonsentrasi dari sebelumnya. Sekarang digambarkan sebagai kental. Hari demi hari, Xiaoyan terus memurnikan dan menguraikan, sampai Ki Asa Kaisar menjadi sangat terkonsentrasi sehingga semua orang tidak dapat lagi menyerapnya. Tindakan Xiaoyan tidak berhenti dan kecepatan kultivasi semua orang meningkat secara eksponensial di bawah Ki Asa Kaisar yang terkonsentrasi ini. Xiaoyan dan yang lainnya yang kultivasi bintang 7 awalnya mulai melemah, mulai bergerak menuju tahap bintang 7 pertengahan. Xiaoyan terus menguraikan Ki Asa Kaisar yang semakin terkonsentrasi dan kecepatan penyerapan semua orang 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan mereka meningkat sangat pesat dan mereka semua seharusnya dapat segera menembus batas. Namun jika mereka mencapai hambatan, bahkan Ki Asa Kaisar yang paling terkonsentrasi pun akan terbuang sia-sia. Kultivasi tidak hanya membutuhkan sumber daya yang cukup, tetapi juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Akan lebih baik jika semuanya dapat berkembang secara alami. Di antara mereka, Nan Erming menyerap paling cepat. Jelas karena beberapa teknik rahasia yang digunakan oleh Raja Sisik Naga. Nan Erming awalnya hanya berada di tahap tengah bintang 7 pertengahan. Tetapi sekarang dia sangat dekat dengan tahap bintang 7 akhir. Dan terobosan hanya masalah waktu. Di antara mereka yang berada di tahap awal alam bintang 7 adalah Xiaozan, Feng Bo, Long Yi, Zijing, dan King Mu'er. Kekuatan mereka meningkat seiring dengan penyerapan Ki Asa Kaisar yang melimpah, dan mereka semua berhasil menembus ke tahap menengah alam 7 bintang satu demi satu. Setelah mencapai tahap menengah, mata mereka dipenuhi tekad. Mereka tahu bahwa kesempatan kultivasi ini adalah sesuatu yang telah diciptakan Xiaoyan dengan susah payah untuk mereka. Setelah sejenak merenung, mereka menutup mata lagi dan mulai dengan panik menyerap Ki Asa Kaisar. Lang Tian dan Holly telah mencapai tahap menengah alam 6 bintang. Sekarang dengan kecepatan penyerapan yang meningkat, kekuatan mereka telah mencapai tahap akhir alam 6 bintang. Namun, kesempatan seperti itu jarang terjadi, dan tidak ada yang akan bermalas-malasan, terus menyerap dan meningkatkan diri. Zeni, Jing Wuchen, dan Xiuqi semuanya telah menembus ke tahap akhir alam 5 bintang. Semuanya berjuang untuk mencapai puncak alam 5 bintang. Dengan kecepatan ini, keempatnya memiliki peluang besar untuk menembus ke alam 6 bintang. Di sisi Xiaoyan, dia menghabiskan hampir setahun menguraikan air laut, merasakan Ki Asa abadi di sekitarnya. Barulah kemudian Xiaoyan berhenti membusuk, merenggangkan tubuhnya dan dengan panik menyerap Ki Asa abadi yang telah membusuk ke dalam tubuhnya. Setiap helai Ki Asa abadi beredar melalui tulang dan meridian Xiaoyan. Dengan setiap siklus utama, tulangnya berderak dan meletus. Sebuah proses sublimasi terjadi di dalam dirinya. Ki Asa Kaisar di dalam dirinya secara bertahap digantikan oleh Ki Asa abadi.
Ki asal abadi secara alami berada pada tingkatan yang sama sekali berbeda dari ki asal kaisar, jauh lebih murni dan lebih halus. Baru sekarang, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk melepaskan teknik 1000 penguasa tanpa bayangan di tingkat kuasi domain di dalam lanskap mimpi ilusi tingkat keempat menara roh kekosongan Xinjiang. Xiaoyan cukup penasaran tentang kekuatan dasar seperti apa yang dimiliki tingkat kuasi domain ini. Tingkat suci sudah dianggap sebagai teknik do tingkat atas di benua Dodi, dan untuk tingkat domain mungkin baru muncul di benua Dodi sebelum bencana besar. Xiaoyan menyerap semua ki asal abadi yang telah dia kumpulkan selama setahun terakhir dalam waktu kurang dari sebulan, membuat tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi masih cukup jauh dari mencapai tubuh abadi Do. Yang lain juga menyerap dengan cepat, masing-masing dengan panik menyerap. Xiaoyan melirik sekeliling dan jelas merasakan bahwa aura semua orang telah meningkat pesat, jadi dia mengangguk puas. Ini memberinya peluang lebih besar untuk berhasil dalam menjelajah ke dasar laut emas. Mungkinkah binatang buas dari sebelumnya telah membawa bala bantuan? Ekspresi Xiaoyan mengeras. Ia seolah merasakan aura yang meresahkan yang berasal dari dasar laut. Ia berdiri, terbang menjauh dari bahtera pemberani dan melihat ke bawah. Apa yang dilihatnya mengejutkannya. Sebuah bayangan hitam yang jauh lebih besar berputar-putar di bawah laut, tampaknya mengumpulkan kekuatan untuk menyerang. Tiba-tiba, ruangan yang memekakkan telinga saat air pecah dan sebuah mulut raksasa selebar sekitar 100 kaki menerjang Xiaoyan. Di bawah laut sebesar itu, sosok Xiaoyan tampak sekecil biji-bijian. Mulutnya saja sebesar seluruh bahtera pemberani. Oh, kalau begitu saya bisa menguji kekuatan teknik bertarung baru saya. Mata Xiaoyan berbinar. 8 bintang bukanlah apa-apa baginya sekarang. Ukuran tidak sama dengan kekuatan, itu hanya menakutkan. Menggunakan bentuk untuk meniru bentuk, mencetak langit, menggambar langit sebagai telapak tangan penciptaan agung. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya dan suara gemuruh bergema tanpa henti di langit. Seketika telapak tangan yang tidak lebih kecil dari mulut raksasa itu turun dari langit, menghantam di belakang Xiaoyan dengan kekuatan yang luar biasa. Telapak tangan penciptaan agung yang diresapi dengan ki asal abadi Xiaoyan telah mencapai tingkat kuasi suci. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, membunuh binatang iblis bintang 8 akan semudah memutar tangannya. Dengan serangan telapak tangan ini, gigi di dalam mulut raksasa itu hancur, meninggalkan kekacauan berdarah. Bayangan hitam itu mengeluarkan lolongan kesakitan dan berbalik untuk pergi. Mencoba melarikan diri. Xiaoyan tersenyum dingin, mengangkat tangannya, bersiap untuk melepaskan teknik bertarung lain untuk membunuhnya. Tiba-tiba Xiaoyan berhenti, menurunkan tangannya. Tatapannya jatuh pada bayangan hitam yang lebih kecil di samping yang lebih besar. Dan dia tersenyum sedikit. Niat membunuhnya lenyap. Mungkin itu hanya seekor induk yang mencoba melindungi anaknya. Biarkan saja, ia hanya mencoba melindungi anaknya sendiri. Xiaoyan menghela nafas. Jika seseorang memegang nyawa makhluk hidup di tangannya, membunuh sesuka hati, apa bedanya mereka dengan iblis? Melihat sosok gelap itu menghilang di kejauhan, Xiaoyan mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan aman, ia mengumpulkan air laut dan terbang kembali ke bahtera tanpa rasa takut. Bersiap untuk terus menggunakan api surgawi untuk menguraikan air laut. Tidak hanya untuk semua orang, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dengan kecepatan ini, mungkin hanya butuh waktu singkat baginya untuk mencapai tubuh Dosian, dan baru kemudian ia bisa berharap untuk menembus ke tahap menengah alam 9 bintang. Saat Xiaoyan berbalik untuk berdiri, ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia segera menoleh ke laut yang jauh hanya untuk melihat bayangan merah melintas. Kecepatan reaksi Xiaoyan sudah sangat cepat, tetapi ia hanya melihat bayangan merah. Saya sama sekali tidak merasakan aura apapun, mungkinkah saya salah lihat?
Suen segera melepaskan kekuatan jiwanya ke arah yang dilihatnya, tetapi dia tidak merasakan aura apapun. Hal ini membuat Suen merutan kening. Rasa dingin menjalari hatinya. Suen tidak berani ceroboh. Setelah mengamati cukup lama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia kembali ke Bahtera. Tepat ketika Suen memasuki Bahtera, sebuah kepala merah perlahan muncul dari lautan emas di kejauhan. Mata berkabutnya berkedip 2 kali sebelum menghilang kembali ke laut. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Awan gelap memenuhi langit dan suara gemuruh bergema tanpa henti. Xiaoyan yang telah berlatih dengan mata tertutup membukanya dengan ekspresi puas di wajahnya dan memandang semua orang. Zeni, Jing Wuchen, dan Xiaoqi semuanya telah menembus puncak bintang 5 dan sekarang mereka telah menembus bintang 6. Menarik perhatian Kaisar Kesengsaraan, ketiganya berdiri tegak. Pandangan mereka tertuju pada awan petir tinggi di langit. Ekspresi kekhawatiran muncul di mata masing-masing. Kaisar Kesengsaraan ini tidak boleh diremehkan. Jangan khawatir, tidak perlu cemas. Suen tersenyum kepada semua orang. Dia hanya membutuhkan sedikit energi spesialnya untuk menyelesaikan kesengsaraan Kaisar ini sepenuhnya bagi mereka. Namun dia tidak ingin terlalu banyak membantu, karena itu adalah bagian dari pertumbuhan mereka. Dia hanya akan turun tangan jika mereka benar-benar tidak mampu mengatasinya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, ketiganya sedikit rileks. Dengan kehadiran Xiaoyan, mereka tidak khawatir gagal dalam kesengsaraan Kaisar. Kesengsaraan Kaisar bintang 6 mereka tiba hampir bersamaan. Langit bergemuruh dan angin di sekitarnya menderu, menciptakan ribuan gelombang di lautan emas di bawahnya. Ketiganya menghadapi petir secara langsung. Dengan bantuan api surgawi, Xiaoqi tampaknya lebih mudah mengatasi kesengsaraan tersebut, dan itu tidak berlangsung lama. Namun Zeni dan Jing Wuchen kesulitan. Pada akhirnya Xiaoyan turun tangan dan kesengsaraan Kaisar bintang 6 berhasil diatasi. Seketika itu juga ketiganya memancarkan aura Do di bintang 6. Wajah mereka berseri-seri karena keberhasilan. Mencapai tingkatan 6 bintang adalah rintangan lain yang telah mereka atasi. Tetapi untuk 9 bintang atau bahkan dosian, itu masih merupakan mimpi yang jauh. Namun ini dapat dianggap sebagai langkah pertama menuju peningkatan kekuatan. Setelah beberapa waktu dengan Xiaoyan terus-menerus memasuki ki asa Kaisar yang kental dan seperti air di sekitar mereka, aura Xiaozhan, Feng Bo, Long Yi, Ziying, dan King Mu'er mengeras. Segera memancarkan kekuatan alam 7 bintang tingkat menengah. Mereka semua mencapai tingkatan tersebut satu demi satu. Mata mereka berbinar-binar. Setelah mencapai tingkatan tersebut, tubuh mereka pasti sedikit kotor. Xiaozhan dan Feng Bo baik-baik saja, tetapi para wanita merasa sulit untuk menahannya. Untungnya, Bahtera itu memiliki semua yang mereka butuhkan, bahkan area mandi yang layak. Setelah mandi, para wanita kembali berlatih. Para asisten yang cakap yang dibawa dari keluarga Xiao juga mencapai tingkatan tersebut satu demi satu, dan kekuatan semua orang di Bahtera itu meningkat. Xiaoyan sangat puas. Kecepatan ini adalah yang dia inginkan. Meskipun tidak terlalu cepat, mungkin akan membutuhkan ratusan atau ribuan tahun untuk mencapai tingkat pertumbuhan seperti itu di luar sana. Waktu berlalu begitu cepat dan kekhawatiran Suen semakin besar. Saat ini ia tidak mengkhawatirkan aura alam Dewa Darah yang selalu mendekat di benua Dodi, melainkan Raja Pemakan Jiwa yang selalu tersembunyi. Ia bertanya-tanya masalah apa yang mungkin akan ia timbulkan di masa depan. Ia selalu merasa seperti ada pisau di punggungnya. Ia tidak bisa tenang sampai pisau itu dicabut. Energi sumber abadi di dalam tubuh Xiaoyan semakin padat dan kekuatan tubuh fisiknya terus meningkat. Kulit dan tulangnya terasa seperti giok hangat memancarkan aura yang tak terkalahkan. Dengan kecepatan ini, setidaknya dibutuhkan 100 tahun untuk mencapai tahap menengah alam bintang 9. Xiaoyan merutan kening, kecepatan ini sudah cukup cepat, tetapi dia masih merasa tidak puas. Masih terlalu lambat.
Saya hanya punya kurang dari 500 tahun lagi. Jika saya tidak bisa menembus ke alam dosian, saya khawatir saya tidak akan mampu menahan ancaman dari alam dewa darah. Ahli Shoyan berkerut. Dia terus menemukan cara yang lebih cepat. Jika menembus ke tahap menengah membutuhkan 100 tahun, maka mencapai tahap akhir, puncak atau bahkan benar-benar menembus ke dosian akan mustahil tanpa 1000 tahun. Shoyan merasakan bahwa energi sumber kaisar di sekitarnya masih sangat padat, cukup untuk diserap oleh semua orang untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia memiliki ide yang sangat gila. Saya ingin melihat apakah lautan emas ini benar-benar sekuat itu. Shoyan tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk menguraikannya. Dia mungkin lebih baik langsung masuk ke air untuk menyerap energi sumber abadi. Mungkin itu akan lebih cepat. Hong-er, awasi semua yang ada di dalam bahtera. Segera beritahu saya jika terjadi sesuatu. Shoyan memberi instruksi kepada roh bahtera, lalu berdiri dan terbang menuju lautan di bawah. Sosok Shoyan perlahan turun semakin dekat ke permukaan. Ekspresi Shoyan mengeras. Dia benar-benar bertekad untuk menyentuh air laut emas itu. Tuan, Anda sama sekali tidak boleh. Api gagak emas matahari agung buru-buru berteriak, mengejutkan Shoyan yang mundur. Meskipun dia tidak takut, Shoyan masih agak khawatir. Tanpa perlindungan kekuatan alam kekosongannya, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia benar-benar menyentuh air laut itu. Menguraikan air laut untuk mengekstrak ki asal abadi terlalu lambat. Saya benar-benar tidak bisa menunggu. Saya sudah memiliki ki asal abadi. Saya seharusnya bisa menyentuh air laut emas ini. Shoyan merutkan kening dan berkata, Tuan baru berada di level 9 bintang sekarang. Air laut ini memiliki daya korosif yang sangat tinggi bagi mereka yang berada di bawah level dosian. Dengan kekuatan Tuan saat ini, meskipun Anda dapat menahannya, itu akan sangat menyakitkan. Kata api gagak emas matahari agung. Shoyan ragu sejenak, lalu mengangguk. Dia sekarang siap menghadapi rasa sakit itu, betapapun menyakitkannya. Shoyan akan mencoba, mungkin ini adalah ujian. Saya sudah memutuskan, biarkan itu menyakitkan. Saya menolak untuk percaya bahwa itu bisa lebih menyakitkan daripada terbakar oleh api surgawi. Kilatan tajam muncul di mata Shoyan. Dari menyerap api inti bumi teratai biru pertama, rasa sakit yang membakar sudah terukir di tulangnya. Menjadi kaisar melalui pembakaran tubuhnya oleh api aneh. Rasa sakit karena tubuhnya dimakan api tak terlupakan. Jadi rasa sakit air laut ini tidak ada apa-apanya bagi Shoyan. Sambil menggertakkan giginya, Shoyan terjun ke laut. Tubuhnya segera diselimuti oleh air es. Air laut menyentuh kulitnya dan rasa sakit yang hebat segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Mata Shoyan terbuka lebar dan dia hampir menelan seteguk air laut karena kesakitan. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Shoyan duduk bersila di bawah air laut. Tubuhnya berputar seperti pusaran, dengan panik menyerap energi abadi dari air laut. Dia bertahan seperti ini selama setengah bulan, kemudian Shoyan muncul dari laut. Matanya merah, jelas telah mencapai batasnya. Tubuhnya dipenuhi memar dan rasa sakit yang hebat menjalar di tubuhnya. Rasa sakit itu begitu hebat sehingga Shoyan menggertakkan giginya. Dia segera mengeluarkan beberapa pil pemulihan dan menyembuhkan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia duduk bersila untuk waktu yang lama untuk memulihkan diri, dan luka-luka di tubuhnya memudar secara signifikan. Kemudian Shoyan pelan membuka mulutnya dan mengembuskan awan udara busuk. Dia membuka matanya dan matanya bersinar terang. Seperti yang diharapkan, kecepatannya beberapa kali lebih cepat. Dengan kecepatan ini, saya bisa mencapai tahap menengah alam 9 bintang dalam 10 tahun. Shoyan merasakan ki asal abadi yang semakin padat di dalam tubuhnya. Setiap inci otot dan tulangnya menjadi semakin kuat setelah dibaptis oleh ki asal abadi. Shoyan sekarang mengerti mengapa ketiga leluhur 9 bintang pulih begitu cepat,
bahkan setelah ditusuk oleh Raja Pemakan Jiwa. Setelah mendapatkan tubuh Dosian, saya akan tak tertandingi di alam Dodi. Mata Xion bersinar penuh percaya diri. Begitu dia menembus ke tahap menengah alam 9 bintang, dia tidak akan takut. Bahkan jika dia menghadapi tahap akhir atau puncak alam 9 bintang. Kepercayaan diri Xion tidak hanya berasal dari 3 artefak langka yang memberinya kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi juga dari tingkat keempat pagoda roh kekuasaan Xinjiang. Mimpi ilusi yang meningkatkan hampir semua teknik Dosian ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Xion menggunakan 1000 penguasa tanpa bayangan dengan kekuatan penuh, dia bisa mencapai tingkat kuasi domain. Kekuatan tempur seperti itu tak tertandingi di benua Dodi. Saat ini dan bahkan ketika leluhur bintang 9 pun tidak memiliki teknik tingkat domain. Setelah luka-lukanya yang terkikis agak sembuh, Xion kembali terjun ke air laut emas. Rasa sakit yang luar biasa kembali menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya meringis kesakitan. Meskipun rasa sakitnya hebat, dia menggertakkan giginya dan bertahan. Perasaan tubuhnya yang semakin kuat sedikit lebih sedikit sangat mendorongnya untuk terus maju. Seiring waktu berlalu, Xion yang duduk bersila di bawah air laut perlahan-lahan menjadi tenang. Rasa sakit fisiknya mereda dan dia sebagian besar telah menyelesaikan proses membangun tubuh Dosiannya. Langkah ini praktis setara dengan memiliki 1 kaki di peringkat Dosian. Sambil berkultivasi, Xion sesekali mengamati sekitarnya, menyebarkan kekuatan jiwanya keluar. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi dia merasa seolah-olah seseorang sedang mengawasinya. Perasaan yang membuatnya sangat tidak nyaman. Di bawah air laut semuanya gelap tanpa cahaya sama sekali. Melihat ke bawah dia hanya melihat kegelapan yang tak terbatas. Xion tidak tahu apa yang ada di bawah permukaan. Ini bukan laut dalam, letaknya sangat dekat dengan pantai dan airnya tidak terlalu dalam. Xion juga ingin menjelajahi area di bawahnya, tetapi air laut yang dingin terus-menerus merangsang sarafnya. Dia merasakan airnya sangat dingin. Sensasi yang membuatnya merasa sangat tidak aman. Perasaan ini berbeda dari berada di darat. Sepenuhnya diselimuti air laut terasa seperti jiwanya ditelan kegelapan. Xion melanjutkan kultivasinya hari demi hari. Sesekali kembali ke batara tanpa rasa takut untuk memecah air laut guna mempertahankan konsentrasi ki asal kaisar. Memungkinkan kultivasi semua orang untuk terus berlanjut. Setelah lama berada di laut, saraf Xion menjadi semakin sensitif dan dia semakin yakin bahwa sesuatu sedang mengawasinya. Perasaan ini begitu kuat sehingga Xion mulai memperhatikan yang membuatnya sangat tidak nyaman. Setelah beberapa waktu yang telah diketahui, Xion tiba-tiba membuka matanya di laut, menatap tajam ke lokasi yang jauh. Dengan suara keras, air laut terus bergerak dengan kecepatan maksimumnya, langsung menuju ke arah yang dia rasakan. Benar saja sesosok merah muncul tidak jauh dari sana. Mata Xion sedikit menyipit. Benar-benar ada sesuatu di sini. Xion mencibir. Dia bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya. Ada 2 kemungkinan. Pertama, ia menggunakan semacam teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya. Dan kedua, ia memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada Xion. Xion merasa kemungkinan yang kedua kurang mungkin. Lagi pula kekuatan jiwa Xion baru berada di tahap awal peringkat dunia. Di benua Dodi di saat ini, dengan sedikit orang yang memiliki kekuatan jiwa peringkat dunia. Bahkan jika ada sesuatu yang kuat di lautan emas, mustahil bagi Xion untuk sama sekali tidak menyadarinya. Bayangan merah tua itu sangat cepat. Kecepatannya tidak kalah dengan Xion. Ia tahu Xion telah melihatnya dan mulai melarikan diri. Tampaknya ketakutan padanya. Setelah pengejaran yang panjang, bayangan merah tua itu menuju ke kedalaman lautan emas, memaksa Xion untuk berhenti. Ia memiliki banyak kekhawatiran dan tidak berani terlalu jauh dari batara tanpa rasa takut. Jika ia terjebak dalam taktik pengalihan, ia akan tamat. Ia tidak bisa mempertaruhkan keselamatan saudara-saudaranya. Sialan,
Apa itu? Ia tidak memiliki aura sama sekali, seperti benda mati. Tapi mengapa ia berlari? Apa tujuan mengikuti saya? Suyen mengumpat dalam hati. Ia tidak menyangka makhluk itu begitu cepat. Ia tidak bisa mengimbanginya. Sekarang setelah menghilang ke lautan dalam, Suyen benar-benar tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain kembali melalui jalan yang sama. Setelah pengejaran ini, perasaan diawasi menghilang untuk sementara waktu. Selama waktu ini, Suyen fokus pada kultivasinya, memanfaatkan setiap menit. 500 tahun bukanlah waktu yang lama. Waktu semakin mendekat dan Suyen tidak berani lengah sedikit pun. Di bawah pengaruh air laut emas, tubuh fisik Suyen menjadi semakin kuat. Ditambah dengan penyerapan ki asal abadi yang gencar, yang membersihkan sumsum tulangnya dan memperkuat tubuhnya. Suyen sangat dekat dengan tahap pertengahan alam 9 bintang. Saat ia menembus ke alam 9 bintang juga akan menjadi saat ia memadatkan tubuh dosiannya. Jika ia bisa mencapai tahap pertengahan alam 9 bintang, Suyen akan jauh lebih mahir dalam menggunakan teknik Do. Menggunakan teknik Do tingkat suci berulang kali tentu akan mengonsumsi ki asal kaisar yang tidak mencukupi. Tetapi dengan ki asal abadi yang cukup, ia dapat dengan mudah menggunakan beberapa teknik Do tingkat suci. Hanya dengan cara ini, ia dapat mendukung kemajuan ke tingkat kuasi domain dari 1000 penguasa tanpa bayangan. 1 dekade lagi berlalu dalam sekejap mata, dan kekuatan semua orang telah meningkat sekali lagi. Duduk bersila di lautan, Suyen sekarang memancarkan aura putih tipis, dengan fluktuasi energi yang menyebar ke laut, menciptakan ribuan gelombang di laut. Suyen tiba-tiba membuka matanya, senyum tipis teruk di bibirnya. Tingkat menengah 9 bintang. Kekuatan luar biasa yang terpancar dari tubuh fisiknya memenuhi Suyen dengan kegembiraan yang luar biasa. Setelah memadatkan tubuh dosiannya, efek korosif air laut kini dapat diabaikan baginya. Awalnya Suyen hanya bisa bertahan di bawah air selama setengah bulan sebelum tubuhnya dipenuhi luka. Sekarang, bukan hanya setengah bulan, dia bisa bertahan di bawah air laut selama setahun tanpa masalah. Tepat ketika Suyen menembus ke tingkat menengah 9 bintang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba menoleh, menatap ke arah tertentu. Perasaan dikejar oleh Suyen telah menghilang selama 10 tahun, tetapi sekarang kembali. Suyen merasa perasaan diawasi itu tak tertahankan. Di laut, Suyen bergerak seperti bola meriam, meninggalkan lingkaran air di belakangnya dan garis putih panjang di bawah air. Kali ini kecepatan Suyen mencapai batasnya. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa menangkap makhluk yang mengawasinya. Dengan kecepatan penuh Suyen, suara gemuruh dari bawah air laut bergema di sekelilingnya. Tetapi tidak ada ikan atau makhluk lain di lautan emas itu. Keributan seperti itu tidak menarik perhatian siapapun. Sebuah sosok merah muncul di pandangan Suyen. Terkejut, sosok merah itu segera berbalik untuk melarikan diri. Tetapi Suyen yang telah menembus ke tahap menengah alam 9 bintang telah meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Dia mendekati sosok merah itu dan melihatnya berbalik untuk melarikan diri. Suyen segera mengirimkan suaranya melalui jiwanya. Jika Anda lari lagi, hari ini saya akan memastikan Anda menjadi abu, kata Suyen dingin. Mendengar ini, sosok merah itu yang telah berenang cepat menuju dasar laut tiba-tiba terhenti di tempatnya. Melihat bahwa sosok merah itu tidak berniat melarikan diri, kecepatan Suyen secara bertahap berkurang dan dia dengan hati-hati bergerak ke arahnya. Pada saat ini, sosok merah itu menjadi sangat panik, tampaknya takut akan sesuatu. Tuanku, selamatkan saya. Itu datang. Bayangan merah itu mengirimkan suaranya ke Suyen melalui jiwanya. Suyen terkejut dan kekuatan jiwanya menyebar. Benar saja dia merasakan aura kuat dengan cepat mendekati bayangan merah itu. Apa itu? Itu bukan manusia. Suyen merutkan kening, membalikkan tangannya dan api berkobar di dalam air saat penguasa kuno api surgawi muncul di tangannya. Suyen tidak bisa merasakan ancaman apapun dari bayangan merah itu.
Dan yang terpenting, suara bayangan merah itu adalah suara seorang wanita. Aura kuat yang menyerbu ke arahnya terasa ganas dan mematikan, dan targetnya adalah bayangan merah itu. "Tuanku!" Suara bayangan merah itu kembali mendesak. Suen melututkan kening tetapi tetap menyerang. Aura kuat itu menyerbu ke arahnya dan Xiaoyan membanting penguasanya ke bawah. Di dalam air itu tampaknya tidak mempengaruhi pertempuran Xiaoyan. Aura itu tetap sangat kuat. Aura yang sangat cepat itu dihentikan oleh serangan penguasa Xiaoyan. Dengan raungan, Xiaoyan menatap tajam, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu seluruhnya berwarna merah tua dengan anggota tubuh panjang dan tanpa mata di wajahnya. Hanya mulut besar dengan 2 garis gigi tajam. Monster macam apa ini? Bentuknya agak mirip manusia, tetapi proporsinya sangat berbeda, pikir Xiaoyan. Sosok itu meraung di dalam air, gelombang suaranya menyebar ke laut. Oh, ia bahkan bisa menggunakan serangan sonik. Sempurna. Saya akan menguji serangan sonik siapa yang lebih kuat. Xiaoyan memandang makhluk yang tampaknya tak berakal ini dan mencibir. Teknik pertempuran tingkat suci, murka mata air kuning. Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya dan sebuah sungai panjang segera muncul di hadapannya, persis seperti mata air kuning. Gelombang kecut menciptakan pusaran air besar di bawah air, memutar makhluk di dalamnya. Namun hanya Wan yang terlempar keluar lagi. Terkena murka mata air kuning milik Xiaoyan. Dia memuntahkan seteguk darah bercampur dengan organ dalamnya. Tidak buruk, memiliki kekuatan bintang 8, tetapi bintang 8 bukanlah apa-apa di hadapan saya. Makhluk ini tampaknya terluka parah akibat serangan murka surgawi musim semi kuning milik Xiaoyan, tetapi tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Ia tampak kurang cerdas, menyerupai anjing gila yang hanya tahu cara menggigit tanpa pandang bulu. Teknik pertempuran tingkat suci, panah teratai surgawi suci. Xiaoyan menggenggam busur di tangan kirinya dan memadatkan api surgawi menjadi anak panah di tangan kanannya, menembakkannya langsung ke kepala makhluk berkaki 4 itu. Murka surgawi musim semi kuning telah menyebabkan luka dalam yang parah padanya. Menghadapi anak panah Xiaoyan, ia tampak ingin menghindar, tetapi tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Anak panah yang terbentuk dari api surgawi mengenai kepala monster itu. Api meledak menelan seluruh tubuh monster dan membakarnya menjadi abu yang kemudian disebarkan oleh air laut. Panah teratai suci, ketiga benda ajaib ini memang dapat berubah bentuk satu sama lain. Masing-masing mampu memadatkan diri menjadi busur dan anak panah, masing-masing dengan efek yang berbeda. Tidak buruk sama sekali. Xiaoyan semakin memahami kegunaan panah teratai suci. Setelah mengalahkan monster itu, api Xiaoyan mereda dan dia perlahan berbalik untuk melihat sosok merah tadi. Sosok merah itu sekarang berjarak setengah jang dari Xiaoyan. Sosok merah itu melepaskan kerudung merah tipis dari tubuhnya, memperlihatkan wajah aslinya. Putri Duyung. Tatapan Xiaoyan membeku ketika melihat sosok anggun di hadapannya. Untuk sesaat dia tidak percaya bahwa ras ini benar-benar ada. Rambut pirang keemasan, fitur wajah yang dapat digambarkan sebagai mahakarya. Sangat cantik, rambut sedikit terurai, alis halus seperti willow. Sepasang mata berbinar yang menawan dan memikat. Hidung yang halus, pipi merah muda, bibir merah ceri seperti perona pipi. Pipi seputih salju yang sangat cantik, kulit sejernih kristal selembut salju. Sosok yang benar-benar cantik, sangat menawan dan memikat. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.